masyarakat di sekitar Lingkar Tambang itu sekitar 15-16 desa itu sudah merasakan sekali kehadiran tambang emas Martabe. Dan satu-satunya cara untuk menyembuhkan katarak itu hanya dengan operasi. Sekitar 8.100-an mata yang sudah kita buka kembali, lihat indahnya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eko, tentunya di podcastnya Waspada Online. Dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa narasumber yang sudah saya hadirkan di sini. Setelah sekian lama saya muncul lagi di podcastnya Waspada Online. Dan tentunya buat kalian semua, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan para narasumber, untuk jangan lupa di subscribe, like, and comment, sama di share ya. Kita juga ada platform sosial media, Instagram, Twitter, dan juga Facebook, sama websitenya kita di Waspada Online atau waspada.co.id. Dan langsung saja saya akan memperkenalkan para narasumber saya yang sudah berada di hadapan saya. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Kety dan juga Mbak Reni. Halo. Selamat sore kok. Sore, apa kabar nih Bu Kety? Baik, sehat ya. sehat. Mbak Reni apa kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Sehat ya. Baik. Baik, aku mau ngenalin dulu nih para viewers. Di depan saya sudah ada Senior Manager Corporate Communication PT Eginkort Resources, ada Ibu Katarina Siburian Hardono. Boleh tepuk tangan. Dan ada juga di sebelahnya yang gak kalah cantik, ada Manager Public Relation PT Eginkort Resources, ada Ibu Reni Rahda. Nah, biasanya kalau sama Bu Kety manggilnya tetap Ibu ya. Dari awal saya kenal Bu Kety maunya kakak. Maunya kakak. Oh iya, kali ini Kakak aja. panggilnya Kak Kety dan Kak Reni berasa masih ini ya. Iya, masih 17. Masih 17. Senang sekali aku bisa ngobrol-ngobrol langsung setelah sekian lama kita nggak ketemu karena pandemi ya. Besok kita aktif banget dengan kegiatan PT AR di Medan itu. Wah, hampir tiap hari komunikasi, tapi karena memang kita pandemi ada pembatasan dan kita komunikasinya juga by virtual gitu. Nah, hari ini ada kesempatan saya untuk ngobrol-ngobrol dengan dua sosok wanita hebat di belakang PT AR, ada Kak Kety dan juga Kak Reni. Mungkin pada penasaran nih kakak-kakak sekalian terhadap PT AR itu sebenarnya apa sih gitu kan. Kalau orang awam mengenalnya adalah tambang emas Martabe gitu. Kalau udah berhubungan dengan tambang emas artinya ya pasti berhubungan dengan industri ataupun pengelolaan tambang gitu. Mungkin para viewers Waspada Online ini pada nggak tahu atau kurang paham tentang PT Eginkort Resources sendiri. Boleh mungkin dari Kak Kety untuk menjelaskan tentang PT AR. Thank you. Ya, PT Eginkort Resources itu sebetulnya sudah ditemukan sejak 1997 ya. Dan produksinya itu baru dilakukan tahun 2012 bulan Juli. Jadi cukup lama untuk eksplorasi dan proses-proses persiapan sebelum produksi. Operasionalnya sendiri di Tapanuli Selatan, di Desa Aik Pining, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Jadi memang sekitar 1,5 jam dari Airport Sibolga. Gitu. Dan memang produksinya adalah emas dan perak. Dan sudah berlangsung 10 tahun. Kita merayakan 10 tahun produksi kemarin, 2 bulan Juli. Satu dekade tambang emas Martabe. Dan selama 10 tahun ini kita juga menjalankan program-program community development, corporate social responsibility, itu juga sudah berjalan lancar sekali. Dan sudah masyarakat di sekitar Lingkar Tambang itu sekitar 15-16 desa itu sudah merasakan sekali kehadiran tambang emas Martabe. Tidak hanya terfokus di sana, tapi juga seluruhan Tapanuli Selatan dan Sumatera Utara. Tambang emas ini sudah berkontribusi sekian besar, sekian banyak untuk pembangunan daerah di Sumatera Utara. Wah, tepuk tangan luar biasa sekali. Poin yang saya ambil ketika Kak Kety mengatakan bahwa tambang emas Martabe bukan hanya sebenarnya kita punya perusahaan berdiri ya udah untuk kita, tapi justru memanfaatkan ataupun
turut hadir juga untuk memberikan perekonomian di warga sekitar itu semakin membaik. Membalikan sebagian luar biasa sekali. Ini saya juga rindu kalau mau main-main ke sana, boleh kira-kira. Sudah pernah kan? Balik lagi dong ke sana. Ya. Iya, sudah gitu. Kita sudah mulai lagi membuka kesempatan peluang untuk masyarakat melihat tambang lagi. Kita kan sempat berhenti ya waktu kemarin pandemi. Sekarang sudah mulai lagi dibuka. Jadi nanti kita akan undang lagi. Wah. Hadir ke tambang. Luar biasa. Thank you banget untuk informasinya tentang PTAR. Nah, Buket atau kok Bu lagi karena udah kebiasaan Ibu ya Kak Kety dan juga Kak Reni. Di sini 17. Kak Kety mungkin ya dan juga Kak Reni. Kak, kita kan pasti sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, khususnya di emas dan juga tadi perak ya. Pasti kan punya program-program nih gitu kan. Salah satunya yang menarik dari saya ketika saya baca dan hari ini akan saya bahas sebenarnya itu adalah tentang rangkaian operasi katarak. Dari mulai sektornya di emas atau di tambang, tiba-tiba kepikiran untuk buat program kesehatan. Itu boleh dijelaskan program dari rangkaian operasi katarak ini seperti apa sih, mungkin dari Bu Kety, Kak Kety dulu ya. Ya, makasih. Ibu lagi. Okay. Ibu lagi, saya Ibu Kety. Ya, sebenarnya operasi katarak ini hanyalah satu dari sekian puluh program-program sosial kemasyarakatan yang sudah digelar oleh Egin Gold Resources ya. Kita punya 5 pilar, salah satunya pilar kesehatan, fokus perusahaan ke bidang peningkatan kesehatan masyarakat. Dan dari sekian banyak program di bidang kesehatan itu adalah katarak gitu. Kenapa katarak? Karena katarak sendiri jadi penyebab penyebab ketidakmandirian masyarakat yang menderita masyarakat yang menderita katarak, karena tidak hanya yang menderita itu bukan hanya yang terkena katarak, tapi juga orang-orang di sekitarnya, karena jadi orang ini tidak mandiri kan gitu. Lantas juga jadi bisa dibilang berkontribusi pada jadi penyebab kemiskinan itu sendiri gitu di daerah ya, terutama ya. Itulah kenapa akhirnya kita kita juga membantu pemerintah untuk mengentaskan buta katarak di Sumatera Utara, dan satu-satunya cara untuk menyembuhkan katarak itu hanya dengan operasi. Sejak 2011 lah itu kita selenggarakan udah 8 kali ya, udah sekitar 8.100-an mata yang sudah kita buka kembali, lihat indahnya dunia ya, dari sekitar 7.000-an pasien, karena satu pasien bisa ada 1 atau 2 mata yang disembuhkan gitu kataraknya. Dan itu kita selenggarakan setiap tahun, tapi waktu itu tahun terakhir itu 2018 akhir sampai 2018 akhir, lantas 2019 kita rencana menyelenggarakan tuh memang di awal 2020, agak mundur sedikit, nggak taunya tahu pandemi gitu. Akhirnya sampai berkelanjutan sampai akhir 2021, 2022 awal kita baru rencanakan lagi untuk selenggarakan, dan akhirnya terjadi tahun ini lagi gitu. Dan sudah di Batang Toru kemarin terjadi 2 kali, sekali lagi nanti tanggal 14-15 pindah ke Medan. Wow, sudah hampir 8.000 lebih 8.000 mata yang terselamatkan oleh PTAR. Dan sebenarnya yang tertarik adalah program ini justru sudah berlangsung sejak 2011. Yes. Wow. Sama. Jadi memang berkelanjutan lah ya gitu. Memang programnya digulirkan memang untuk digulirkan seterusnya gitu. Luar biasa komitmen sekali. Perusahaan. Nah, untuk tahun 2022 atau tahun ini kalau untuk di Medan sendiri itu kapan bakalan kita adakan? Mungkin Rani bisa bantu jawab? Oh ya, silakan. Jadi puji Tuhan ya kita bisa menyelenggarakan operasi katarak lagi ya di tahun ini, setelah ya hampir 3 tahun kita vakum ya Bu ya, gara-gara pandemi juga gitu. Ini juga kita sangat berhati-hati ya untuk mengadakan operasi katarak ini ya, jadi jangan sampai ada klaster baru lah. Jadi benar-benar kita perhatikan proskesnya juga ya. Nah, jadi tahun ini nih kami akan menyelenggarakan 6 kali ya jadwal operasi katarak. Jadi dibagi menjadi 3 kali di Tapanuli Selatan di Batang Toru ya, kemudian 3 kali lagi di Medan gitu ya. Nah, kenapa di Tapanuli Selatan gitu ya? Tadi kan Bu Kety udah jelaskan ya kenapa operasi kita berada di sana gitu ya, daerah operasi kita di Tapanuli
Tambang Emas Martabe di Batang Toru Tapanuli Selatan. Nah, untuk di Tapanuli Selatan kita menyelenggarakannya di Rumah Sakit Bayangkara ya di Batang Toru. Nah, jadi acara tersebut dekat dengan kita dengan operasi Tambang Emas Martabe di situ. Nah, terus jadwal operasi sendiri di Batang Toru tuh 14 dan 24 September serta 15 Oktober. Nah, jadi minggu inilah ya kita sedang mempersiapkan juga untuk fase yang ketiga. Dan bahkan rencananya akan berlangsung 2 hari nih, kayaknya akan kita tambahkan harinya ya Bu ya, karena animo masyarakat di sana banyak gitu ya. Karena tadi kita rencananya 3 kali, ternyata kita mungkin akan menyelenggarakannya 4 kali operasi di sana. Gitu. Itu untuk yang di Tapanuli Selatan. Nah, tadi pertanyaannya untuk di Medan, nah kita akan menyelenggarakannya rencananya nih 3 kali gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalaupun masyarakat Medan juga akan banyak turut serta dalam acara ini, tidak tertutup kita akan 4 kali atau 5 kali bahkan. Gitu. Nah, untuk jadwalnya sendiri lokasinya ya. Lokasinya itu di Rumah Sakit Khusus Mata Mencirim 77 ya. 3 kali jadwalnya yaitu pada tanggal 22 Oktober, 12 November dan 23 November. Gitu. Kak Ren, kalau untuk siapa saja yang terlibat dalam operasi katarak ini, boleh dijelaskan ke kita? Mungkin penasaran juga kan seluruh viewers, siapa sih yang terlibat dalam program operasi katarak ini? Iya. Pastinya kami juga menggandeng dokter-dokter spesialis mata ya dari Rumah Sakit Khusus Mata Mencirim 77 Medan. Nah, ini membantu menjalannya operasi katarak ini gitu ya. Kami juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara di Batang Toru. Nah, ini dijadikan lokasi pemeriksaan mata dan operasi katarak juga di sana. Dan di sini juga kami melibatkan banyak tenaga kesehatan dan banyak juga ada volunteer ya dari lokal dan juga dari masyarakat Medan juga nantinya yang akan membantu jalannya operasi katarak ini. Wow, artinya memang dokter-dokter yang sudah di bidangnya ya. Oftalmologis memang yang ahli di bidangnya ya. Karena kalau bicara soal kesehatan pasti kan rada yang ditakutin nih kan, iya ini nanti jadi malpraktek begitu. Kita sangat menghindari itu dan benar-benar ini kita pilih benar-benar dokter yang spesialis untuk khusus katarak itu sendiri. Kita ke Kak Kety. Aduh, ibu lagi. Kak Kety, tadi kan sudah dijelaskan ke kita bahwa ada 8.000 lebih sudah terselamatkan untuk penglihatannya. Untuk program kali ini atau tahun ini ada berapa kira-kira targetnya target ya? Kita? Ya tadi Reni juga udah sebutkan bahwa sebetulnya target kita tuh 600. Tapi karena di Batang Toru penyelenggaraan 2 kali saja sudah 255-an. Sebenarnya sih lebih dari itu kemarin tuh yang sudah screening terakhir ya untuk operasi. Tapi itu pada saat hari hanya seperti biasa ya mau operasi tekanan darah naik, gula darah naik. Jadi ada beberapa yang tidak bisa operasi dari total 280-an. Akhirnya yang benar-benar dioperasi itu 255 dan untuk yang penyelenggaraan terakhir di Batang Toru itu tanggal 14 rencananya. Tapi terus karena yang daftar sudah lebih dari 100, sementara target kita 300 ya. Jadi kita jadikan itu 2 hari nanti. Perkiraan sih akan ada sekitar 150-an minimal lagi yang akan operasi. Jadi kemungkinan akan jadi sekitar 400-an lebih di Batang Toru aja. Sementara total target itu tadinya tahun ini adalah 600. Nanti pindah ke Medan, yang ke Medan kan kuotanya jadi kemakan tuh. Iya. Sama yang di Batang Toru. Benar. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang di Medan juga animonya tinggi, kita akan bisa dibilang menaikkan batas kuotanya. Tapi lagi-lagi sekedar mau ngingetin aja bahwa memang kebutuhan karena katarak ini juga sebenarnya isu yang mendesak banget gitu, dan sedikit sekali penyelenggara operasi katarak gratis gitu yang diselenggarakan oleh institusi gitu atau siapapun tuh yang mau berkontribusi untuk mengentaskan buta katarak. Untuk operasi katarak sendiri sebenarnya biayanya mahal sekali. Jadi memang ini operasi katarak gratis ini ditujukan kepada masyarakat prasejahtera yang kurang mampu, yang tidak punya, yang belum punya akses kesehatan dengan berbiaya tinggi seperti ini gitu. Jadi itu tadi harapannya adalah bisa memberikan manfaat semaksimal mungkin untuk masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan operasi katarak gratis. Wow, memang kalau ini sangat menarik sih sebenarnya kalau kita bahas soal katarak, karena yang saya ketahui juga bahwa selama ini banyak acara CSR itu kan
jarang sekali kalau bahas soal operasi katarak ini, dan ini Martha B hadir ini justru benar-benar mewujudkan para masyarakat yang mungkin khususnya di kaum-kaum prasejahtera yang memang kurang mampu untuk mewujudkan matanya dapat melihat dunia lagi. Satu lagi boleh saya tambahin nggak? Jadi Boleh. perbedaan program operasi katarak gratis sama Mas Martha B itu di rangkaiannya. Rangkaian. Jadi sebelum operasi katarak itu sendiri kita sudah menyelenggarakan pekan sosialisasi. Jadi kayak pekan informasi katarak dan kesehatan mata. Jadi masyarakat tuh dikumpulkan, semua pemuka masyarakat, anggota masyarakat lantas, kader lantas juga nakes itu untuk menerima informasi pengetahuan dari ahli bagaimana menjaga kesehatan mata, penyebab katarak. Lantas kalau misalnya nanti akhirnya memang teridentifikasi punya katarak, itu harus dioperasi gitu ya. Dan setelah operasi harus bagaimana supaya katarak tidak datang lagi, karena katarak bisa aja datang lagi. Ya, jadi itu sebenarnya karena pola makan, pola hidup, sinar matahari langsung. Jadi kalau lagi lari-larian di lapangan pakai itu cengdem ya, jangan cengdem. Biar tetap aman ya. Biar aman. Jangan sampai umur 40 sudah teridentifikasi katarak hanya gara-gara kebanyakan main di lapangan terbuka gitu ya. Benar. Tuh, jadi itu, dan sesudah itu juga, sesudah operasi kita juga ada perawatan pasca operasi. Jadi ada setelah sehari sudah operasi juga diperiksa, seminggu sudah operasi juga diperiksa. Jadi memang itu komplit, serinya tuh komplit gitu, nggak cuma ya operasi selesai kelar, nggak gitu. Dan selalu ada pemantauan. Lantas juga sesudah itu kita juga akan biasa mengkontak pasien untuk mendengarkan cerita mereka. Dulu sebelum operasi gimana, sesudah operasi gimana. Kita pengen dengar cerita mereka jadi lebih mandiri, lebih independen, lebih bisa berkontribusi kepada masyarakat di sekitarnya. Gitu. Nah, kalau Kak Kety, kalau target jangka panjangnya sendiri untuk penyelenggaraan operasi katarak ini apa sih sebenarnya? Nanti mungkin Kak Reni juga bisa menambahi, silakan. Target jangka panjang tentu saja masyarakat yang masyarakat yang sehat, sejahtera, independen itu tadi, mandiri. Dan salah satunya adalah kita bicara mengenai bahwa industri tambang ini tidak seterusnya berada di satu wilayah. Akan ada masa di mana sumber daya alamnya habis gitu. Dan pada saat habis, kami ingin masyarakat di sana, terutama di sekitar wilayah tambang, itu sudah mandiri dan bisa melanjutkan kehidupan yang mungkin levelnya sudah lebih tinggi dibandingkan sebelum ada tambang itu tadi. Salah satu caranya adalah itu. Ada banyak cara dari 5 pilar yang kami jalankan selama ini, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Ada banyak yang ratusan yang sudah dijalankan, dan salah satu dari yang program, salah satu bagian kecil dari itu adalah katarak. Katarak bicara mengenai kemandirian, bicara mengenai bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan kita sehari-hari ke depannya dengan lebih baik, lebih berkualitas gitu. Gitu. Luar biasa. Mungkin Reni bisa tambahkan ya. Reni mungkin ada tambahin. Mungkin itu udah lengkap banget ya dari Bu Kety. Jadi kalau kita lihat garis besarnya sendiri gitu ya, dari goals-nya sebuah perusahaan, pastinya kita mendukung terwujudnya SDGs gitu ya. Jadi Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan sampai 2030 atau sampai usia tambang tutup ya gitu kan. Jadi salah satu goal yang kami tuju yakni tercapainya kesehatan, baik kesejahteraan masyarakat yang apalagi saat ini isu kesehatan menjadi perhatian utama. Jadi tidak hanya program katarak ini nih ya untuk kesehatan kita, tapi kita punya banyak program reguler yang untuk daerah sekitar kita. Kita punya puskesmas juga gitu. Jadi kita suka mengirimkan dokter spesialis untuk visit ke sana, melakukan reguler pemeriksaan dengan kepada masyarakat sekitar. Seperti itu juga. Dan kemarin juga kita sempat meresmikan karena memberikan bantuan kepada Rumah Sakit Bayangkara beberapa fasilitas, salah satunya ada ruang jenazah, kemudian juga ada ruang radiologi dan IPAL ya, ruang instalasi pembangunan pengolahan air limbah untuk Rumah Sakit Bayangkara juga. Gitu sih tambahannya. Aduh, luar biasa sekali. Nah, saya ada sedikit catatan nih buat Kak Reni dan juga Kak Kety. Sejak 2011 hingga tahun ini, PT Eginkot Resources itu rutin mengadakan operasi katarak. Jadi sudah dijelaskan di awal bahwa ini memang untuk membantu para masyarakat prasejahtera. Nah, pada tahun 2022 ini tentunya pengelola tambang emas Martha B kembali mengadakan operasi katarak.
tadi di Rumah Sakit Bayangkara Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan maksud saya. Kemudian ada juga berkelanjutan di Rumah Sakit Khusus Mata Mencirim 77 Medan yang nanti akan diadakan pada tanggal 22 Oktober, berarti sekitar 2 minggu lagi. Dan juga ada 12 November serta 23 November. Nah, saya dan juga mungkin viewers di rumah penasaran, apa sih yang melatar belakangi untuk kegiatan program rangkaian operasi katarak? Silakan Bu Kety. Oh, thank you. Yang pertama memang tentunya itu tadi kita punya 5 pilar, 5 pilar program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah kesehatan. Jadi itu yang jadi latar belakang utama komitmen perusahaan untuk menggulirkan banyak sekali program-program di bidang kesehatan, salah satunya katarak. Dan kita ingin supaya program apapun yang kita gulirkan itu berkelanjutan, sustain, bukan cuma sekedar sekali jalan gitu lantas selesai. Makanya ini sejak 2011 pun akan terus digulirkan gitu. Tidak mungkin digulirkan karena kondisi pandemi aja kemarin gitu ya. Jadi begitu memungkinkan lagi kita jalankan dengan prokes ketat gitu ya. Terus yang kedua juga kita ingin meningkatkan mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan akses kesehatan kepada masyarakat ya. Salah satunya adalah akses kepada operasi katarak. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan katarak, nggak ada cara lain, cuma operasi gitu ya. Itu yang berikutnya adalah cukup tingginya prevalensi buta katarak di Sumatera Utara ya. Memang sih kalau kita lihat selama operasi berapa tahun ya, 8 tahun ya, 8 tahun memang bisa dibilang 50% itu penderita katarak, lebih dari 50% itu penderita katarak usia di atas 50 tahun gitu ya. Ya kayak saya lah ya. Langsung gimana gitu. Kayaknya 17 tahun tadi kayaknya itu hanya hoax ya. Makanya jangan percaya apapun yang kamu lihat dan kamu dengar. Di atas 50. Kami tuh operasi yang paling muda 8 bulan, yang paling tua 108 ya kalau nggak salah ya. 108, bayangin aja. Dan emang itu di atas 50%, di atas 50 tahun. Dan kalau udah di atas 50 tahun kadang ya mereka rasa ketakutan juga tinggi untuk operasi lagi gitu ya. Dan menyediakan operasi katarak yang cepat, aman, dengan teknologi yang cepat, aman, dan langsung dinikmati hasilnya, itu juga salah satu nilai jual dari operasi kataraknya Tampang Mas Martabe. Mereka juga banyak sekali yang punya alasan nggak bisa, nanti takut ninggalin sawah, takut ninggalin apa gitu, nggak mau gitu ya. Banyak itu alasannya, takut begini, takut begitu. Yang udah buta beneran aja nggak mau dioperasi karena takut buta beneran katanya. Jadi ya itu alasannya banyak sekali. Dan makin ada usia, saya sendiri ngerasain ya, makin ada usia makin takut gitu untuk undergo certain treatment di tubuh kita. Itulah makanya kenapa kita juga perlu sosialisasi dan lain sebagainya gitu. Dan bentuk-bentuk yang berbeda inilah yang akhirnya yang mendorong kami untuk menyelenggarakan operasi katarak dengan dengan pendekatan itu tadi, yang akhirnya jadi latar belakang kami menyelenggarakan operasi katarak gitu di Tapanuli Selatan gitu itu. Dan yang berikutnya juga kami ingin punya peran itu tadi untuk menuntaskan buta katarak di Tapanuli Selatan, di Sumatera Utara. Makanya kita bawa ini operasi katarak di sini sudah 8 tahun. Waduh. Tapi Kak Kety, kalau saya baca sebelum kita ketemu di sini, beberapa artikel mengatakan bahwa katarak itu adalah penyakit yang memang kita sudah susah melihat pada malam hari, kemudian pencahayaan, dan kalaupun dibantu dengan kacamata juga sulit. Jalan satu-satunya adalah operasi. Tadi Kak Kety mengatakan bahwasanya ada rasa ketakutan dari beberapa orang, ketika nanti aku katarak, takutnya malah nggak bisa melihat, malah buta permanen. 8.000. Bahkan hampir separuh lebih gitu kan. Walaupun kita ada sosialisasi, tapi mungkin ini jadi catatan juga untuk nanti di rumah ada sanak saudaranya yang ingin operasi katarak. Metode apa sih yang sebenarnya diberikan untuk menjalani operasi katarak ini? Mungkin dari Kak Kety bisa disampaikan. Metodenya tuh small incision surgery. Jadi cuma membuat sayatan kecil di di mata,
angkat lapisan yang nutupin, karena katarak itu sebenarnya adalah lapisan yang terbentuk gitu di bola mata. Jadi diangkat aja itu, disayat, diangkat, itu waktunya cuma perlu 10-15 menit dan diganti dengan lensa intraokuler buatan gitu. Itu cuma gitu, paling 5-10 menit selesai satu mata. Jadi kalau mau operasi katarak dua-duanya, kalau saat itu juga setengah jam kelar. Makanya tadi saya mikir gini, ini operasi katarak, gila targetnya banyak benar. Maksudnya targetnya dari Martabe udah memang ditentuin, tapi antusiasnya itu tadi banyak benar. Saya mikir, ini apa kelar nih operasi 2 hari 3 hari? Nah ternyata satu mata cuma 10 sampai 15 menit tadi ya. Maksimum dengan ya. Kondisi. Karena memang kita udah cek kesehatan kesehatan umum sebelum operasi katarak. Jadi memang sudah siap calon pasiennya untuk operasi. Langsung set diganti lantas besoknya begitu dibuka ya oke lah, belum normal banget ya begitu dibuka, tapi dia sudah bisa melihat gitu, walaupun ya tadi masih karena udah terbiasa remang-remang lihatnya ya, begitu dibuka set gitu kan kena sinar gitu, kenapa itu aja sih, cuma terus dikasih kacamata, ada obat tetes nanti. Pokoknya ada treatment yang sederhana juga ya sebenarnya dijalankan, yang penting rajin ditetes, atas jangan kena debu, jangan mandi besar masih bahasa gitu, mandi besar yang diguyur gitu loh, kena mata, kena apa, jangan, itu aja sih sebenarnya. Kacamata kalau keluar jangan kena debu, jangan kena sinar matahari, itu doang, udah ini kok selesai. Nggak model yang mesti pakai apa yang patch itu ya enggak, pokoknya simple. Ya enggak pokoknya simple lah, simple gitu ya kan, itu sih pengertian bergaya. Oke, mungkin Kak Reni bisa menambahkan, untuk tadi kan sebenarnya Bu Kety udah sempat jelasin prosesnya setelah untuk pulih itu apa aja yang harus dilakuin. Dari Kak Reni mungkin bisa dijelasin ke kita. Bang Eko, jadi ini harus benar-benar perhatikan ya buat viewers. Jadi ada 3 tahapan nih di sini nih ya selama mengikuti operasi katarak. Yang pertama nih tahap praoperasi. Jadi kalau calon pasien diminta datang ke rumah sakit untuk mengikuti screening, yaitu pemeriksaan mata nih, apakah benar menderita katarak. Jadi buat viewers yang berada di Tapanuli Selatan, silakan datang ke Rumah Sakit Bayangkara di Batang Toru ya. Terus kemudian kalau memang viewers berada di Medan, lokasinya bisa datang ke Rumah Sakit Mata Mencirim 77. Nah, tahap kedua adalah operasi. Nah, tadi juga Bu Kety sempat jelaskan ya. Jadi sebelum operasi tuh calon pasien mesti menjalani pemeriksaan kesehatan ya, dari memastikan kondisi fisiknya ya. Jadi apakah calon pasien memiliki masalah tensi dan gula darah, karena kan mau siap dioperasi gitu ya. Benar. Jadi kalau masih mempunyai masalah itu terpaksa tidak bisa menjalankan operasi. Nah, makanya tadi kan kita sempat cerita ya, di Batang Toru sebenarnya udah banyak nih yang teridentifikasi menderita katarak. Cuman sampai kemarin ada belasan yang gagal dioperasi karena itu tadi. Ternyata mereka tensinya tinggi, gula darahnya juga tinggi. Nah, kita nggak berani melakukan operasi kalau memang hasil fisiknya tidak bagus untuk menjalankan operasi. Nah, yang terakhir tahap ketiga adalah pasca operasi. Nah, ini benar-benar harus diperhatikan ya di sini. Kita pasien tuh harus paham dan benar-benar menjalankan betul ya advice dari dokter ya. Jadi ketika pasca operasi ini adalah momen penting ya. Jadi sebuah progres atau hasil tahapan hasil operasi itu dapat mendukung keberhasilan. Jadi intinya pasien tuh harus benar-benar higienis untuk mentreatment mata setelah operasi ya, jangan kena debu, terus rajin diteteskan obat mata tadi seperti yang Bu Kety sempat katakan, terus jangan kena air atau cuci muka sembarangan gitu kan, karena efeknya apa gitu, efeknya pasti akan terjadi infeksi kalau dia melakukan itu gitu. Jadi harus benar-benar jaga seminggu, jangan sampai terkena debu, rajin teteskan obat tetes matanya gitu ya, karena seminggu kemudian dia harus melakukan pemeriksaan mata lagi ke dokter gitu kan. Jadi apakah sudah bisa kembali normal, sudah sehat lagi, disitulah bisa kelihatan hasilnya. Satu lagi, 100% gratis ya ini. Nah, 100% gratis ya. Gratis. Ya, ini semua. Operasi katarak ya, supaya masyarakat yang mengalami bisa melihat kembali. Betul. Bukan operasi hati yang lagi galau ya, kalau nggak itu bisa melihat. Bisa nggak? Hatinya udah buta ini, bisa diperbaiki nggak? Itu mungkin bisa dipertimbangkan depannya khusus buat Eko. Nah, tadi melengkapi mungkin dari Kak Kety untuk tahap 3 boleh disampaikan ke kita. Ya, tahap 3 itu nanti kita akan selenggarakan di
tanggal 22 Oktober, 12 November dan 23 November di RS Mencirim 77. Jadi silakan aja daftar, nanti ada banyak flyers, ada banyak materi komunikasi, mungkin bisa kunjungi situs www.gincoresources.com. Banyaklah informasinya yang akan beredar mengenai operasi katarak gratis ini. Silakan daftar, gampang kok daftar, nanti periksa kesehatan, lantas operasi gitu aja. As simple as that. Dan gratis. Dan gratis. Jadi kalaupun misalnya nih nanti ada kayak kemarin di Batang Toru contoh ya, ada bayi umur belum setahun, baru mau setahun ya, harus dioperasi, matanya dua-duanya buta karena dari lahir, karena operasi katarak kecuali untuk yang punya ada case khusus bayi ya, anak kecil di bawah 4 tahun, dia perlu operasi katarak, itu tidak bisa dioperasi di sana kemarin. Jadi kita bawa ke Medan, ke rumah sakit Mencirim, karena anak kecil itu tidak bisa diharapkan untuk diem. Kan namanya operasi kan kalau di ini bius lokal kan, tapi kan kita tetap diminta diem kan saat operasi. Kebayang dong kalau misalnya anak kecil terus kemana-mana gitu kan. Nah itu, jadi anak itu dibawa ke rumah sakit 77 kan harus bius total gitu. Dan rencananya nanti akan dioperasi pada tanggal 23 November. Dan mungkin ada kasus-kasus khusus lain yang juga membutuhkan penanganan khusus di rumah sakit gitu. Dan itu semuanya gratis. Bahkan ibu dan anaknya didatangkan ke Medan untuk operasi, transportasi dan lain sebagainya juga gratis, tidak hanya operasinya saja. Keren, Martabe. Terima kasih. Waduh, gitu. luar biasa. Nah, tadi di awal juga Kak Kety, Mbak Reni juga sudah sampaikan bahwa memang antusias atau animo dari masyarakat itu sangat luar biasa, tinggi, terkhusus di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Sudah 2 kali nih diadakan. Ya. Boleh di-share ke kita selama 2 kali diadakan kemarin, animonya itu seperti apa sih? Tadi targetnya 300, baru 2 kali udah 255. 255 ya. Nanti rencananya tanggal 14, harusnya cuma 14 Oktober, tapi karena kuotanya cuma 45, akhirnya kita jadi 2 hari dan yang daftar udah 120 lebih per berapa minggu yang lalu. Jadi emang tinggi gitu ya, dan kemungkinan sih kita akan hit lebih dari 400 gitu di sana. Dan kita senang karena walaupun lewat kuota. Karena apa? Artinya yang menerima manfaat menerima manfaat dari program operasi katarak gratis ini adalah masyarakat di sekitar wilayah operasional Tambang Mas Martabe gitu. Keren. Dan saya juga sudah dapat, kita mau menyaksikan sebuah testimoni, ungkapan rasa terima kasih dan apresiasi untuk Tambang Mas Martabe dari para pasien yang sudah melakukan operasi katarak. Berikut cuplikannya, kita lihat. Namanya Saeran dari Padang Tinggi. Sudah setahun nggak keladang mata apa ini, nggak bisa bikin jalan lagi kan. Udah terang dia. Terima kasih kepada PT Tambang Mas Martabe yang telah mengoperasi mata katarak gratis. Nama saya Jerni Siregar. Saya sudah dapat melihat indahnya dunia. Nama saya Sahrudin Barhuman Lubis, asal dari Kota Nopan, Pasar Kota Nopan. Pekerjaan saya sehari-hari selama ini, saya sebagai pekerja berat buka tempel ban di Kota Nopan. Tapi setelah mata saya katarak, saya tidak bekerja lagi, saya berhenti untuk bekerja gitu. Sekarang setelah operasi, pandangan saya sudah mulai terang, mulai bagus. Saya berniat akan bekerja lagi. Nama saya Lemaida Batubara, umur saya 32 tahun. Saya dari Desa Muara Utaraja, Kecamatan Muara Batang Toru. Sebelum saya operasi, penglihatan saya kayak berkurang gitu kan. Saya dibantu dengan kacamata, kelihatan sangat buram. Tapi setelah, mudah-mudahan ya, tapi setelah saya operasi, penglihatan saya udah kembali bisa melihat kembali tanpa ada bantuan dari kacamata lagi. Sebelumnya saya mengidap penyakit lemak mata sebelah kiri saya, tapi alhamdulillah dengan adanya operasi katarak gratis dari PT AR yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, alhasil hari ini mata saya telah dioperasi dan penglihatan saya sudah indah kembali, bisa melihat kembali. Terima kasih PT AR.
Itu tadi cuplikan para apresiasi dari para pasien yang sudah melakukan operasi katarak, dan sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Tambang Mas Martabe. Waduh, kalau ngelihat harapan dan apresiasi dari para pasien, kita cukup terharu ya. Mereka senang sekali dan merasa bangga bisa kembali melihat indahnya dunia. Nah, kita ke Kak Katy lagi, Kak. Apa sih sebenarnya harapan Kakak terhadap rangkaian acara operasi katarak ini? Karena dari awal kita ngobrol, yang selalu kita omongin dan sampaikan bahwa kita ingin melihat masyarakat, khususnya para penderita katarak, bisa melihat indahnya dunia lagi. Kasih. Jadi sudah 8.100-an di 7 tahun pertama ya kita selenggarakan operasi katarak. Bertambah lagi sekitar 600-an, harapannya lebih dari itu. Mata yang akan bisa melihat kembali indahnya dunia. Itu kami bahagia, bangga bisa berkontribusi kepada kembalinya kehidupan yang lebih berkualitas dari para penderita katarak kepada masyarakat di sekitarnya gitu. Jadi kita melihat operasi katarak ini bukan hanya sekedar mengembalikan penglihatan, tapi juga mengembalikan penghidupan gitu, giving back life to the living, kalau ininya ya bahasa Jawanya ya, bahasa Batak. Ya, dan lihat bagaimana bagaimana mereka bisa menjadi lebih mandiri, jadi lebih produktif, sehat secara emosional juga, karena akhirnya mereka bisa berinteraksi dengan lebih baik dengan masyarakat di sekelilingnya, dan menjadi anggota masyarakat yang lebih ini tadi, yang lebih bisa berkontribusi gitu, dan memberikan manfaat kepada sekelilingnya gitu. Dan itulah yang jadi harapan kami, dan mudah-mudahan masyarakat tidak hanya di Batang Toru tapi juga di Medan bisa memanfaatkan kesempatan operasi katarak gratis ini nanti di yang kaki ketiga di Batang Toru, dan yang di Medan nanti 3 kali ya. Di Oktober dan di juga Oktober dan November. Oke. Buka mata, lihat indahnya dunia. Luar biasa. Wah, harapan yang sangat mendalam dari seorang Kak Katy. Makasih banyak. Sama-sama. Sudah senang mewujudkan juga banyak mata melalui program ini. Nah, mungkin dari Kak Reni bisa diingatkan lagi untuk seluruh viewers tentang kegiatan dan jadwal untuk operasi katarak yang ada di Medan secara gratis. Oke, ya buat viewers, ingat ya, ini operasi katarak gratis. Jadi tolong bawa teman, saudara, keluarga, tetangga semuanya. Gitu ya, jadwal operasi katarak gratis ini. Pacar boleh kok. Pacar gebetan gitu ya. Gebetan boleh. Gebetan boleh ya. Biar maksudnya kalau gebetan kan jatuhnya kalau misalnya dia agak-agak sedikit katarak matanya, kalau udah ngeliat pacar tapi yakin ada dulu, cewek sikit, cowok sikit, matanya langsung ini langsung kita bawa operasi ya. Iya benar. Biar kita katarakan aja sekalian. Oke, lanjut. Bercandanya terlalu ya. Yang udah bisa ngeliat malah mau dikatarakan. Biar dia nggak lihat kemana-mana gitu. Benar. Ya. Oke. Jadi katarak gratis ini di Rumah Sakit Khusus Mata Mencirim 77 Medan, tanggalnya 22 Oktober, 12 November, dan 23 November. Jadi kalau untuk pemeriksaan mata sendiri itu udah dibuka dari sejak sekarang itu udah dibuka. Jadi bisa datang langsung ke sana gitu ya. Untuk cek pun juga gratis. Jadi memastikan bahwa ini saya ada katarak apa enggak gitu ya. Itu bisa langsung ke sana, ke Rumah Sakit Khusus Mata Mencirim 77. Jadwalnya Senin hingga Jumat pukul 9 sampai 12 siang. Lalu nomor teleponnya nih ya, bisa mendaftarkan dirinya langsung ke Rumah Sakit Mata Mencirim 77 atau meminta informasi ke nomor telepon 0821 1441 1918 atau 0821 22 30 3310 atau 021 684 57751. Bisa juga cek Instagramnya PT AR, Agin Court Resources, ada di situ juga jadwalnya. Lengkap semua. Betul. Kegiatan rangkaian dari katarak ini ya. Yes. Wow, cukup lengkap dan cukup luar biasa sekali tujuan dari PT AR mengadakan rangkaian operasi katarak ini. Dan
Saya sangat apresiasi dari 2011, artinya sudah 8.000 lebih mata terselamatkan. Dan sebagai apresiasi saya hari ini sebelum kita tutup obrolan kita, tepuk tangan untuk PT AR. Jadi gimana, Ren? Gimana? Operasi katarak gratis tambang emas Martabe, buka mata, lihat indahnya dunia. Yeay, luar biasa sekali. Dan sekali lagi saya ingatkan seluruh viewers dimanapun kalian berada, ayo buruan pantengin Instagramnya PT AR. Di situ semua update tentang rangkaian operasi katarak tahun ini 2022, dan tentunya sesuai dengan tagline-nya tadi bahwa apa, Kak Reni dan juga Kak Kety? Buka mata, lihat indahnya dunia. Buka mata dan lihat indahnya dunia. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak. Semoga tahun depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Pasti. Mungkin nggak tahun depan, tapi beberapa bulan kalau ada program dari Martabe kita siap pasti. duduk bareng ngobrol lagi. Mudah-mudahan pandeminya juga segera. Amin. Biar Lagi kita Sumatera kegiatan juga lancar lagi. lagi. Terima kasih Kak Kety, terima kasih Kak banyak. Reni atas waktunya. Dan tentunya itu tadi obrolan saya bersama dengan sosok dua wanita hebat di balik PT AR atau Tambang Emas Martabe, dan informasi begitu lengkap tentang rangkaian operasi katarak 2022. Jangan lupa untuk di Medan itu jadwalnya 22 Oktober, 12 November dan juga 23 November di Rumah Sakit Mencirim 77. Dan pantengin juga Instagramnya PT AR atau Tambang Emas Martabe. Saya Eko undur diri. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe YouTube-nya Waspada Online, dan pantengin seluruh sosial medianya di Facebook, Twitter, dan juga ada di YouTube. Saya Eko Rore undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.